Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Mas Pratama. Mas Pratama, tadi kekhawatiran Anda ternyata sudah diklarifikasi oleh pihak Ya. Kominfo. Catatan Anda? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi dari Kominfo, saya pikir bagus sekali ya kalau misalkan sistemnya sudah berjalan seperti itu begitu. Jadi tinggal scan barcode di mall, kemudian ada indikator warna, kemudian tinggal kita tunjukkan warnanya kepada petugas mall sehingga kita bisa masuk gitu. Dan yang di-sharing dari scan barcode tersebut adalah hanya data agregat, artinya hanya data pengunjung gitu yang bisa digunakan untuk pembatasan pengunjung mall begitu. Kalau sistemnya seperti itu, saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir pergi ke mall gitu, dan mall juga bisa menghitung secara otomatis jumlah pengunjung yang ada di tempatnya begitu. Nah ini kalau masalahnya seperti itu, kita tinggal mengharapkan Kominfo, Telkom begitu bisa mengamankan servernya dengan baik begitu, karena kebocorannya nanti mungkin bukan dari scan barcode ini gitu, atau mungkin bisa jadi penetrasi langsung ke dalam servernya gitu. Dan tapi saya yakin sih Kominfo mungkin bisa mengamankan sebenarnya gitu. Sebenarnya dengan adanya sistem yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, tidak perlu lagi orang membuat sertifikat vaksin gitu, nyetak vaksin gitu. Oh, kartu-kartu itu ya? Ya, mencetak vaksin gitu, karena semuanya bisa otomatis langsung dari aplikasi Peduli Lindungi begitu, sehingga cetak kartu secara fisik itu tidak ada gunanya kalau sudah menggunakan. Kekhawatirannya apa, Mas? Seperti ini. Bahkan kalau misalkan kita mencetak kartu gitu, kita ke percetakan ya, walaupun percetakannya menjamin ya, nggak akan kita bocorkan, kita menjamin data klien kita gitu. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin pemilik percetakannya bisa menjamin, tapi kan anak buahnya kita nggak tahu bagaimana dia memperlakukan data-data kita. Bisa saja dia dijual sama orang, kemudian dijual kepada banyak yang mau beli data-data tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan menjelang pemilu, senang banget orang kalau punya data nomor handphone gitu. Itu karena sangat berguna sekali untuk dikirim-kirimi message untuk politik begitu. Justru data secara fisik ini malah rawan dicuri ya? Betul gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran terbesar kita itu adalah ketika masyarakat diharuskan gitu memberikan data-data fisik ketika kita akan melakukan vaksin. Kadang-kadang kita dimintain fotokopi KTP, kemudian kita disuruh nulis nama lengkap, alamat, nomor handphone, dan lain-lain begitu di dalam kertas pendaftaran vaksin. Sebagian orang ada yang mengisi Google Form itu loh. Nah, itu ada yang ngisi Google Form juga begitu, di Google Cloud gitu. Nah, sistem itu kan nanti akan diinput ke dalam database-nya Peduli Lindungi kan gitu. Oke, selesai, fine. Data kita masuk ke database Peduli Lindungi, aman gitu. Masalahnya data yang tadi kita berikan, siapa yang menyimpan? Disimpan di mana? Orang yang mengumpulkan data kita itu dia ngerti nggak bagaimana dia mengamankan datanya gitu? Apakah data yang dihimpun dari masyarakat itu ada ribuan, ratusan ribu, jutaan itu ditaruh di gudang gitu? Atau kemudian dia ditaruh di mana begitu? Yang rawan bocor gitu. Bagaimana perlakuan data-data fisik kita ini setelah data kita diinputkan ke aplikasi Peduli Lindungi gitu. Dihancurkan nggak? Kan harusnya dihancurkan karena udah nggak dibutuhkan lagi kan gitu. Tapi dihancurkan nggak? Saya pikir nggak gitu. Nah, di mana data-data itu? Nah, itu yang sebenarnya lebih rawan bocor dibandingkan dengan di mana scan barcode yang masuk ke mall. Di mana data-data tersebut? Gudangnya di mana, Mas Dedi? Langsung saja Mas Dedi. Baik, saya ingin fokus ke pembicaraan kita pagi hari ini ya, yaitu dibukanya secara bertahap pusat-pusat publik seperti mal dan restoran dan lain sebagainya. Perlu kami tegaskan di pagi hari ini bahwa sebetulnya masyarakat tidak perlu mencetak sertifikat vaksin. Dengan cara yang saya jelaskan tadi, maka tidak ada urgensi kita untuk mencetak sertifikat itu. Mencetak sertifikat artinya memperbesar potensi kebocoran data pribadi. Ini mungkin yang perlu kami mohonkan kepada seluruh masyarakat agar menahan diri. Karena dengan sistem yang saya sampaikan tadi, sebetulnya tidak ada petugas yang kemudian ngecek ya printed version atau sertifikat yang sudah di print itu tadi. Mas Dedi. Yang ada. Ya, alasannya kan kenapa kemudian percetakan sertifikat vaksin ini viral, banyak yang minat kan karena dilihat dari sisi kemudahannya. Jadi kita tidak kemudian harus menunggu loading dari membuka aplikasi Peduli Lindungi yang kadang juga down, kemudian juga tinggal gampang lah menunjukkan saja kartu vaksin gitu.
menunjukkan pun kalau sistem mal itu betul-betul mengikuti prosedur dari pemerintah, dia tidak akan menerima menunjukkan sertifikat Fisik. itu. Karena selain berpotensi kebocoran ketika kita mencetak, ketika kita masuk misalnya di foto dan lain sebagainya, juga ketika kita menunjukkan sertifikat vaksin itu, ya, kita kan tidak tahu apakah sertifikat vaksin itu kemudian harus dikumpulkan atau apa. Kalau mal yang mengikuti prosedur pemerintah, itu dia tidak akan memperbolehkan masuk ketika orang menunjukkan sertifikat vaksin. Karena apa? Ada potensi untuk apa? Untuk kita mencetak sertifikat vaksin palsu. Oke. Bisa saja kan? Oke. Ya. Gitu. Iya, Itu iya, lebih berbahaya lagi. Jadi kami mohon ini untuk dua pihak, masyarakat, agar tidak mencetak sertifikat vaksinnya, pihak merchantnya, mallnya, restorannya, dan lain sebagainya, taat aturan pemerintah. Oke. Jadi barcode itu tidak semudah yang dibayangkan langsung dicetak, tidak. Oke. Barcode itu di-generate ketika mall, restoran, dan lain sebagainya itu mendaftarkan mallnya ke Peduli Lindungi, kemudian Peduli Lindungi baru akan mengeluarkan Memberikan. itu ya, Iya. memberikan barcode khusus. Jadi barcode satu mall dengan mall yang lain Beda. akan berbeda, Iya. Oke. Mas Arief. Oke. Itu untuk memastikan keamanan datanya. Oke. Nah, untuk itu yang perlu kita luruskan kepada masyarakat maupun merchant, sembari pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki jika ada Dan kekurangan yang ada. menjaga data-data masyarakat yang masuk sebagaimana tadi Mas Pratama Persada titipkan atau sampaikan, Mas Dedi. Oh iya pasti, ya pasti. Itu memang kita mengevaluasi terus. Itu kan persoalan lain ya, persoalan proses vaksinasi. Yang kita bicarakan kan persoalan masuk mall ya. Oke. Nah kalau persoalan vaksinasi kita bisa bicara lain. Sekarang sudah kita evaluasi dan sempurnakan lagi sistemnya. Oke. Oke, artinya intinya Ini- yang perlu digarisbawahi adalah transaksi digitalnya dengan men-scan ini memang ada, tapi sharing data di sini dipastikan aman, terjaga. Itu Iya. tadi yang disampaikan. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit lagi Mas Arief gitu. Waktu kita sudah habis Kadang-kadang sebetulnya kita- Mas Pratama, tapi Aduh. sedikit saja. Sebentar. Iya, iya. Kadang-kadang kita meremehkan ketika nomor telepon, cuma nomor telepon, cuma KTP begitu. Tapi ingat, di Indonesia ini sudah terlalu banyak kebocoran data dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BPJS Kesehatan, kemarin BRI Live dan lain-lain gitu. Nah, data kita yang bocor itu dari nomor handphone saja gitu, itu bisa diasosiasikan dengan data yang sudah bocor tadi, sehingga bisa diketahui alamat lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya, alamat emailnya dan lain-lain begitu, dan bisa diasosiasikan kepada payment digital yang mereka miliki gitu. Jadi nomor handphone itu bukan hanya dianggap sebagai nomor handphone. Nah, kalau orangnya pinter, otaknya kriminal, dari nomor handphone dan KTP itu bisa digunakan untuk take over dompet digital, bisa untuk take over nomor rekening dan lain-lain. Sebagaimana Itu yang tadi, membahayakan. sebagaimana Kita tadi harus Mas hati-hati. Dedi juga sudah menjelaskan, terus dilakukan evaluasi Mas Pratama. Mudah-mudahan data-data kita tersebut bisa disimpan dengan aman Iya. dengan baik begitu ya. Penjelasannya luar Oke. biasa, tadi khawatiran Itu juga sudah harapan dijabarkan kita. dengan cukup jelas. Terima kasih Mas Pratama, terima kasih Mas Terima Dedi atas kasih. waktunya pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke tema kedua. Ada cepat lagi. pemainnya. Kita tek 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 tek, ya kan? Apa temanya? Usai jeda saat lagi.